Maka tubuh kita itu dikasih kemampuan oleh Allah sebagai penyeimbang. Coba kalau kita bicara Bu, hewan ya, misalnya harimau, makanannya daging, kekar ya, galak. Tapi karena Allah kasih ketidaksempurnaan, coba kasih rumput, gak bisa dia ngunyah ya. Tapi manusia yang didesain oleh Allah dengan kelengkapan semuanya yang maha desain, kita bisa terima apapun. Dan hari itu juga pada saat dimakan, Allah sebenarnya kasih penawar-penawarnya ya. Makanya dikatakan kalau kata syifa dalam Al-Quran itu ada 4, 3 wujudnya adalah Al-Quran, 1 wujudnya adalah obat ya. Makanya 3 wujudnya itu adalah Al-Quran. Maka dikatakan ketika anak kalian panas, Ibnu Qayyim mengatakan ambil air, bacakan surat Al-Fatihah berulang-ulang kali, minumkan. Berapa kali? Tidak ada dalil yang menentukan jumlah bacaan surat Al-Fatihah, baca berulang-ulang ya. Karena pada satu muridnya Ibnu Qayyim menggigil, lalu dia mengatakan, ini di bab pertama dalam kitab Tibun Nabawi, ya Syekh fulan bin fulan sakit panas, lalu ambillah air dan bacakan surah Al-Fatihah berulang-ulang, lalu diminumkan, dan seketika Allah berikan kesembuhan ya. Ketika anak kita sakit, nggak usah panik ya. Makanya saya katakan ibu adalah dokter terbaik buat anaknya, nggak usah panik ya. Halus ya, dikasih air hangat ya, atau dikasih tangan kita ini untuk memijat dia. Nanti cara pemijatannya bisa kita diskusikan bagaimana caranya ya. Jadi sebelum masuk herbal apapun, maka yang pertama dimasukkan adalah air dan sama madu. Makanya saya katakan P3K di rumah itu minimal itu madu ya. Yang kedua itu apa? Misalnya zaitun untuk peradangan. Jadi kalau kondisi anak kita hari ini, misalnya cuaca begini, ini banyak peradangan pada ususnya, pada tenggorokannya, maka batuknya panjang ya, udah itu mual, sakit kepalanya, itu terjadi peradangan. Yang punya anti peradangan kuat salah satunya adalah zaitun. Udah gitu pola makannya ya dirubah. Coba mulai kondisi hari ini ya sampai nanti Ramadan, nah diusahakan makan malamnya jangan terlalu berat, kasih labu Bu. Terserah mau bikin kolak labu ya, atau sayur bening labu, labu yang kuning Bu. Gandum boleh, labu boleh, walu-walu ya. Labu siam boleh, tapi kalau misalnya yang bagus itu yang kuning yang bisa untuk bikin kolak itu. Nah udah gitu coba dikasih timun misalnya pada saat siang atau sorenya, karena siang atau sore ini adalah masa transisi, di situ butuh relaksasi. Makanya masuklah bab tentang sesuatu yang segar, misalnya timun ya, buah-buahan yang segar. Nah itu supaya apa? Menjaga anak kita ini supaya imunnya itu baik